ketemu lagi di pelajaran fisika pada hari ini masih secara daring ya. Hari ini kita membahas materi yang pertama yaitu mengenai besaran pada gerak lurus. Hal pertama kita bahas dulu tentang jarak dan perpindahan. Banyak yang bertanggapan ini bahwa jarak dan perpindahan memiliki besaran yang sama. Padahal jarak dan perpindahan itu memiliki jelas-jelas besaran yang berbeda. Jadi pengertian dari jarak yaitu adalah total lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu adalah jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Jadi jelas ya perbedaannya. Kita langsung ke contoh. Ani berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian ia berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh Ani? Ya, kita langsung ke pembahasan. Berarti dia ke arah timur ya Ani ya, berarti 8 meter. Kemudian dia ke arah selatan yaitu 6 meter. Jadi kalau untuk mencari jarak ini gampang sekali. Karena semua jumlah lintasan ditempuh tinggal kita totalkan saja. Berarti timur ditambah dengan selatan, berarti 8 ditambah dengan 6, hasilnya berapa? Yaitu 14 meter. Gampang ya. Ya, kita lanjut ke perpindahan. Kalau ke mencari perpindahan itu cari jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Jadi kita buat garis lurus saja. Dari titik awalnya berapa, titik akhirnya berapa, itu kita buat garis lurus. Itu yang kita simbol sebagai X. X itu atau perpindahan. Karena gambarnya ini adalah bentuk Pitagoras, berarti untuk cari perpindahan kita gunakan vektor atau resultan. Masih ingat? Yaitu rumusnya apa? Yaitu akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat, yaitu sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10 meter. Bisa ya? Selanjutnya kita bahas tentang kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Jadi untuk mencari perbedaan antara kelajuan dan kecepatan kita buatkan ke rumus saja. Kelajuan rata-rata itu adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu. Atau bisa juga kita buat rumusnya V sama dengan S dibagi dengan delta T. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu. Rumusnya juga kita bisa tulis V sama dengan delta X per delta T. Jadi untuk mencari kelajuan kita selalu mengarah kepada jarak. Sedangkan untuk mencari kecepatan kita selalu mengarah kepada perpindahan. Kita langsung ke contoh saja. Sebuah benda bergerak dari titik A ke titik C melalui titik B. Jika AB itu sama dengan 50 meter, BC itu adalah 30 meter, dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 sekon, tentukanlah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Jadi bisa dilihat gambar ya. Berarti di situ A menuju C, titik A ke titik C, tapi dia melalui titik B. Seperti itu. Melalui titik B menuju C, berarti jarak dari AB itu berapa? Yaitu 50 meter. Sedangkan BC itu adalah 30 meter. Berarti berapakah jarak dari titik A ke titik C? Seperti itu. Jadi kita langsung cari dulu jaraknya yang ditempuh. Berarti AB ditambah dengan BC. Berarti 50 tambah 30 sama dengan 80 meter. Karena ini bukan merupakan Pitagoras, gampang sekali untuk mencari perpindahannya. Langsung aja titik awal dikurangi dengan titik akhir. Berarti AC, mencari AC itu sama dengan 50 dikurangi 30. Itu sama dengan berapa? Yaitu 20 meter. Setelah mendapat jarak dan perpindahan, kita langsung aja cari kelajuan rata-ratanya, yaitu rumusnya jarak dibagi dengan selang waktu. Tinggal masukkan nilainya saja. Karena kita sudah dapat jarak, berarti V sama dengan 80 dibagi 20 sama dengan berapa? Yaitu 4 meter per
sekon. Setelah itu kita cari kecepatan rata-ratanya. Berarti rumusnya itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahan kita juga dapat, berarti V sama dengan 20 dibagi 20 sama dengan 1 meter per sekon. Jadi sudah ketahuan kan untuk mencari rumus kelajuan dan kecepatan. Mudah sekali, jika masih kurang mengerti bisa ditanyakan ya. Selanjutnya kita bahas tentang percepatan rata-rata. Jadi percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan delta V dalam selang waktu tertentu atau delta T, sehingga dirumuskan A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, atau V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Kita masuk ke dalam contoh soal ya, supaya lebih paham. Ya, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Kita langsung ke pembahasan. A sama dengan delta V per delta T. Berarti V1-nya itu 2 meter per sekon, V2-nya itu 4 meter per sekon. Waktu awalnya itu adalah 0 karena dia belum bergerak. Waktu keduanya itu adalah 10 sekon. Jadi kita tinggal masukkan saja rumusnya V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Berarti 4 dikurangi 2 per 10 dikurangi 0. Berarti 2 dibagi 10 sama dengan berapa? Yaitu 0,2 meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Selanjutnya kita bahas tentang kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Jadi sebelum kita lanjut ke materi ini, karena di kelas 10 di matematika kalian itu belum pelajari tentang materi turunan di matematika, karena bicara tentang kecepatan sesaat dan percepatan sesaat ini berkaitan tentang konsep matematika turunan, kita bahas dulu ya tentang konsepnya. Jadi jika fungsi Y itu sama dengan AX pangkat N, maka turunan Y terhadap X dapat dituliskan. Berarti Y aksen sama dengan DY, berarti turunan Y terhadap DX, berarti DY per DX itu turunan ya. Itu sama dengan AN dikali XN kurang 1. Berarti pangkatnya itu pindah ke depan ya. Berarti pangkat N-nya itu pindah ke depan, berarti AN. Terus X, N-nya itu yang pangkat tadi dikurangi 1. Berarti N dikurangi 1. Jadi kita langsung aja ke contoh soal supaya mengerti ya. Jadi Y sama dengan 4X pangkat 3. Berarti turunannya DY per DX sama dengan pangkatnya kan 3. Berarti maju ke depan, berarti 4 dikali 3. X-nya 3 dikurangi 1. Berarti DY per DX 4 kali 3 12, 3 dikurangi 1 2, berarti 12x kuadrat. Bisa ya? Atau kita lanjut lagi deh. Contoh soal selanjutnya. Y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 12x dikurangi 3. Berarti turunannya itu kita tulis, karena di situ 3 itu tidak ada nilai pangkatnya, berarti itu mudah sekali. Langsung aja DY per DX, berarti kan 3 pangkat langsung maju ya. Berarti 2 kali 3 X, 3 dikurangi 1 ditambah X itu kan pangkat 1, anggap aja 1 kan. 1 berarti 1 dikali 12, 12x 1 kurangi 1 0. Berarti nggak usah tulis X-nya langsung aja 12. 3 ada nggak pangkatnya? Nggak ada, berarti nggak usah ditulis ya. Jadi kita nggak perlu tulis angka 3. Seperti itu. Jadi turunannya langsung aja kita bisa lihat situ 12x tanpa ada 3. Jadi langsung saja hilangkan si 3-nya tadi. Sekali lagi dihilangkan karena 3 itu bukan masuk turunan, sudah nggak ada turunannya lagi. Langsung aja DY per DX 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 6x kuadrat ditambah dengan 12. Itu turunannya ya. Mudah sekali. Ya, lanjut lagi kita contoh soalnya. R. Berarti berapakah turunannya si R? R sama dengan 4t kuadrat
ditambah dengan 5T dikurangi 8. Ya bisa ya tadi ya. Sudah dipelajari sebelumnya, berarti 2 kali 4. Pangkatnya dimajukan ke depan. Berarti langsung 5T, hilangkan aja T-nya langsung, nggak perlu lagi karena ada pangkatnya. 8 juga nggak ada lagi, nggak ada turunannya. Langsung aja dr per dt sama dengan 8T ditambah dengan 5. Seperti itu. Jadi turunannya 8T ditambah dengan 5. Karena sudah kita mempelajari konsep dari turunan matematika, berarti bisa didefinisikan kecepatan sesaat atau kecepatan sesaat yaitu kecepatan dan percepatan pada saat waktu tertentu. Itu definisinya. Pada saat waktunya itu tertentu. Sehingga kita bisa menuliskan rumusnya itu di dalam sebuah gambar saja. Jadi bisa kita tuliskan posisinya. Pertama posisinya itu R, terus setelah itu kecepatan, setelah itu kita lanjut ke percepatan. Jadi ingat simbolnya, posisi R, kecepatan V, kecepatan A. Sehingga untuk mencari kecepatan sesaat, kecepatan itu merupakan turunan pertama posisi terhadap waktu. Berarti untuk mencari kecepatan V sama dengan dr per dt. Ya. Kalau untuk cari percepatan merupakan turunan pertama kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua posisi terhadap waktu. Rumusnya A sama dengan dv per dt. Bisa ya? Kita lanjut ke contoh soal. Persamaan posisi benda R dalam kurung T balas kurung itu sama dengan 4T pangkat 3 dikurangi 5T dikurangi 12. Jika R itu dalam meter dan T itu dalam detik, maka tentukanlah persamaan kecepatan. B. Kecepatan benda pada saat T-nya itu sama dengan 1. C. Persamaan percepatan. Langsung aja kita ambil persamaan posisi bendanya, langsung kita tuliskan 4T pangkat 3 dikurangi 5T dikurangi 12. Jadi untuk cari persamaan kecepatan, masih ingat rumusnya? Yaitu V sama dengan dr per dt, turunannya, turunan dari posisi benda tersebut terhadap waktu. Ya. Jadi kita ambil saja 4T pangkat 3 dikurangi 5T dikurangi dengan 12. Itu turunannya berapa sih? Begitu bahasanya. Ya, tinggal langsung kita tuliskan saja turunannya. Berarti pangkatnya itu 3 tadi itu pindah ke depan. Bisa ya? Berarti 4 dikali 3 T, ingat pangkat dikurangi 1, itu rumus. Dikurangi dengan 1 dikali dengan 5, berarti pangkatnya 1 dikurangi 1. Kalau 12 berarti nggak ada. Benar kan? Berarti itu kurangi 5 dikurangi 0. Langsung aja V rumusnya atau persamaannya berarti 12T kuadrat dikurangi 5, itu selesai. Terus B, kecepatan benda saat T sama dengan 1. Karena kita sudah dapat persamaan kecepatan, langsung aja masukkan nilainya T. Berarti T itu sama dengan 12T pangkat 2 dikurangi 5. Tinggal masukkan aja nilai T, berarti 12 dikali 1 kuadrat dikurangi 5 itu berapa? Ya benar sekali, itu tuh 7 meter per sekon. Kita lanjut C, persamaan percepatan. Ingat rumus percepatan persamaannya A sama dengan dv per dt. Ya, tadi kan sudah dapat tuh persamaan kecepatan, yaitu 12T kuadrat dikurangi 5. Ya, kita cari turunannya dia. Turunan kedua dari percepatan. Berarti 12 dikali dengan 2, T-nya 2 dikurangi 1, turunannya 5 tidak ada, berarti 0. Berarti A sama dengan 24T. Sudah, itu dia. Jadi kita dapat berarti persamaan percepatannya itu adalah 24T. Seperti itu. Mudah kan untuk mencari
Jawabannya jika masih kurang mengerti masih bisa ditanyakan. Kita lanjut materi kedua yaitu jenis gerak lurus. Hal pertama yang kita bahas tentang gerak lurus beraturan atau disingkat menjadi GLB. Apa sih itu GLB? Jadi GLB itu adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya 0. Berarti kecepatannya tetap, percepatannya 0. Sehingga itu ditulis secara matematis, itu rumusnya mudah sekali, yaitu S sama dengan V kali T, di mana S itu adalah jarak satuannya meter, V itu adalah kecepatan satuannya meter per sekon, dan T itu adalah waktu satuannya adalah sekon. Di dalam GLB terkenal 3 grafik, yaitu grafik pertama tentang perpindahan terhadap waktu. Jadi grafik pertama ini di mana jarak dan perpindahan sebanding dengan waktunya, berarti garis lurus ke atas. Jadi semakin lama jaraknya maka semakin jauh juga waktunya. Yang kedua yaitu kecepatan terhadap waktu, di mana kecepatan ini konstan. Dari titik pertama, anggap aja kita misalnya titik pertamanya adalah 10 meter per sekon. Berarti nanti di ujungnya waktu tertentu kecepatannya juga tetap, yaitu 10 meter per sekon, namanya konstan. Selanjutnya itu grafik percepatan terhadap waktu. Karena ingat percepatan itu di dalam GLB ini tidak memiliki percepatan, berarti percepatannya ada 0. Jadi kita tulis aja di bawah situ 0. Berapapun detiknya tetap aja nanti kecepatannya adalah 0. Kemudian kita bahas tentang gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Dari GLB menjadi GLBB. Tinggal kita tambahkan aja berubahnya. Jadi GLBB itu adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatannya tetap. Kecepatannya berubah, percepatannya tetap. Sehingga rumusnya itu ada 3 secara matematis ditulis, yaitu langsung saja VT sama dengan V0 plus minus A kali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, S sama dengan V0 kali T plus minus 1/2 AT kuadrat. Di mana V0 itu adalah kecepatan awal, VT itu adalah kecepatan akhir, A itu adalah percepatan atau perlambatan, T itu adalah waktu, sedangkan S itu adalah jarak. Perhatikan masing-masing satuannya ya, jangan sampai tertukar. Ya, kenapa ada plus minus di situ? Jadi kalau plus itu menandakan dia dipercepat, sedangkan minus itu menandakan dia diperlambat. Seperti itu. Nah, ternyata di GLBB itu ada grafik yang dipercepat dan diperlambat. Kita bahas dulu yang dipercepat. Grafik pertama yaitu tentang perpindahan terhadap waktu. Jadi lihat di situ gambarnya. Jadi bentuk grafiknya itu bagaimana? Berarti bentuk grafiknya garis lengkungnya itu terbuka ke atas. Kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau bicara tentang kecepatan, karena dia dipercepat maka kecepatannya itu semakin bertambah ke atas. Jadi buat garis lurus ke atas. Jadi kecepatannya semakin bertambah. Sedangkan percepatan terhadap waktu, tadi definisikan ternyata GLBB itu adalah percepatannya selalu tetap. Berarti bisa digambarkan atau bisa dibuat garis lurus saja, konstan. Jadi kita bikin garis lurus aja, seperti itu pada gambar, perhatikan. Jadi kita misalkan tuh A-nya itu 2 meter per sekon kuadrat. Jadi sampai berapapun waktunya, percepatannya tetap sama, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya grafik GLBB diperlambat. Kita lihat dulu perpindahan terhadap waktu. Berarti garis lengkungnya kemana? Ya benar, garis lengkungnya itu mengarah ke bawah. Kalau kecepatan terhadap waktu bagaimana? Yaitu kecepatannya karena diperlambat, semakin lama kecepatannya semakin menurun terhadap waktu, semakin lama makin pelan. Terus percepatan terhadap waktu, yaitu tadi percepatannya tetap karena ini diperlambat, berarti dia berada di bawah sumbu X, berarti negatif. Jadi misalnya aja situ kecepatannya 2 meter per sekon kuadrat, berarti nanti berapapun waktunya tetap percepatannya itu adalah negatif 2 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal di mana situ
Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam, kemudian dia direm sehingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukanlah nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Kita langsung aja penyelesaiannya. V0-nya itu kan awal, berarti 72 km per jam. Itu sama dengan 20 meter per sekon. Dari mana? Konversikan. 1 km kan sama dengan 1000, berarti 72 dikali 1000 berarti 72.000. 1 jam itu kan sama dengan 3600 sekon. Langsung aja 72.000 dibagi dengan 3600 itu sama dengan 20 meter per sekon. Karena dia direm berarti VT-nya itu sama dengan 0. Ya, karena direm. Jaraknya itu adalah 8 meter. Yang ditanyakan adalah perlambatan. Berarti kalau perlambatan itu A. Mau perlambatan, percepatan itu sama. Simbolnya itu adalah A. Ya, perhatikan rumusnya. GLBB tadi ada 3. Di mana di situ antara 4, V0, VT, S sama A yang berkaitan sama rumus. Apakah rumus 1, rumus 2, atau rumus 3? Ya, benar sekali kita gunakan rumus yang kedua, yaitu VT kuadrat dikurangi sama dengan V0 kuadrat dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena diperlambat, dikurangi 2AS. Tinggal masukkan nilai. 0 sama dengan 20 kuadrat dikurangi 2 kali A kali 8. 20 kuadrat sama dengan 400. 2 kali 8 sama dengan 16A. Berarti 16A sama dengan 400. A sama dengan 400 dibagi dengan 16 itu sama dengan berapa? Benar sekali, yaitu 25 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut pada contoh soal selanjutnya. Di situ bisa dilihat grafiknya. Jadi ditanyakan, tentukanlah percepatan dari A ke B, jarak tempuh dari A ke B, jarak tempuh dari BC, jarak tempuh CD, jarak tempuh AD. Kita cari dulu percepatan dari A ke B. Gunakan rumus GLBB, masih ingat, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Berarti kecepatan akhirnya itu berapa? Ya benar, 2. Berarti kita tinggal tulis saja VT-nya itu sama dengan 2, V0-nya itu sama dengan 0. Ditambah dengan A, T-nya berapa? Dari 0 ke 3. Berarti T-nya sama dengan 3. Berarti langsung saja A sama dengan 2 dibagi 3 sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Atau kita juga bisa gunakan rumus A sama dengan delta V per delta T. Berarti V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Diketahui kan? V2 nya itu 2 dikurangi 0. VT1 nya itu 0, sedangkan VT2 nya 3. Berarti 2 per 3 itu sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Sudah, kita carilah jarak tempuh dari A ke B. Ingat, kalau untuk mencari jarak dalam sebuah grafik, tinggal kita buat aja jarak itu sama dengan luasan di bawah grafik. Berarti luasan di bawah grafiknya dia. Berarti kita lihat dulu jarak tempuh dari A ke B, luasan di bawah grafik A ke B. Itu kita anggap aja 1, gambar 1. Itu apa gambarnya itu? Ya benar, luas segitiga. Rumusnya 1/2 alas kali tinggi. Berarti 1/2 alasnya berapa? 3, tingginya berapa? 2. Berarti sama dengan 3 meter. Jarak tempuh B ke C. Kita lihat lagi luasannya di bawah grafik B ke C. Kita buat situ gambar kedua, yaitu bentuknya apa itu? Benar, luas persegi panjang. Berarti berapa panjangnya, berapa lebarnya? Panjangnya kan 7, 3, berarti 7 kurang 3 kan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8 meter. Ya, jarak tempuh CD. Berarti lihat lagi luasan di grafik CD. Kita anggap gambar ketiga, yaitu luas trapesium kan gambarnya. Mencari luas trapesium kan apa? Jumlah dua sisi sejajar dikali dengan tinggi bagi 2. Ya, lihat dulu dua sisi sejajarnya itu 2 sama dengan 5. Terus tingginya itu kan 7 ke 9. Ya kan? Berarti 9 kurang 7 2. Berarti 2 tambah 5 dikali 2 dibagi 2 itu sama dengan 7 meter. Terus ditanyakan lagi jarak tempuh dari A ke B. Ya sudah, gampang sekali. Karena di sini itu kita dapat luasan 1, 2, dan 3. Tinggal kita tambahkan saja.
Berarti 3 tambah 8 tambah 7 itu sama dengan berapa? Yaitu 18 meter. Gampang sekali kan? Kalau misalnya masih kurang dimengerti, masih bisa ditanyakan ya mengenai soal itu. Lanjut soal selanjutnya. Mobil A dan mobil B dalam kondisi diam, terpisah sejauh 1200 meter. Kedua mobil itu kemudian bergerak bersamaan, saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing. VA sama dengan 40 meter per sekon, VB sama dengan 60 meter per sekon. Tentukanlah jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. Berapakah waktu yang diperlukan kedua mobil itu saling berpapasan? Jadi seperti itu. Jadi karena A itu mengarah ke kanan, B itu mengarah ke kiri, pasti keduanya itu ada namanya titik temu nantinya. Nah, karena ada namanya titik temu, berarti jarak dari A ke titik temunya itu kita ibaratkan X. Sedangkan jarak dari B ke titik temu itu anggap aja 1200 dikurangi dengan X. Jadi jarak mobil A dari tempat berangkat itu, karena ini waktunya bersamaan, pasti bersamaan. Kalau tidak bersamaan, tidak bakal ketemu mereka. Tidak akan berjumpa. Istilahnya tidak akan saling mendekati, saling bertemu. Berarti langsung aja waktunya itu kita simbolkan TA itu sama dengan TB karena waktunya harus sama. Berarti karena itu adalah kecepatan konstan, kita gunakan rumus seperti biasa GLB, yaitu S sama dengan V kali T, karena T berarti SA dibagi VA sama dengan SB dibagi dengan VB. SA nya itu kita simbolkan X ya, VA nya itu tadi 40, SB nya 1200, X dibagi dengan VB nya 60. Kita tinggal coret aja dulu nol yang di bawah, mempermudah. Berarti kali silang, berarti 6X sama dengan 4 dibagi 1000 dikali 1200 dikurangi X. Berarti langsung aja 6X sama dengan 4800 dikurangi 4X, berarti 10X sama dengan 4800, berarti X sama dengan 480 meter. Sudah dapat ya nilai jaraknya, tinggal waktu. Waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. Jadi tinggal cari waktunya, terserah mau gunakan TA atau TB. Kita gunakan TA aja ya. Berarti TA sama dengan SA bagi VA. Berarti X dibagi 40. X-nya kita dapat tadi berapa? 480 meter kan? Dibagi dengan 40 itu sama dengan berapa? Yaitu 12 sekon. Selanjutnya bisa juga dilihat contoh soalnya pada buku yang dibeli. Itu anak-anak bisa coret sendiri, pahami sendiri. Kalau masih juga kurang mengerti, bisa ditanyakan ya. Ya, mungkin itu aja materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini tanpa di skip. Sampai ketemu di pelajaran minggu depan.